Welcome to my channel yang membahas seputar hobi badminton. Pada video kali ini, saya ingin mengkomparasi dua buah raket, yaitu Li-Ning SS99S dan Kawasaki Dragon Solo 67. Dua raket ini sama-sama tipe even balance ya, dan dua raket ini memiliki spesifikasi, ada beberapa bagian yang spesifikasi yang hampir sama. Jadi kedua raket ini saya rasa cocok untuk dikomparasikan, dan juga harganya pun juga tidak terlalu jauh. Oke, jadi nanti kita akan mengkomparasikan dari spesifikasi kedua raket ini, kemudian feeling ketika digunakan di lapangan. Oke, jadi jangan kemana-mana, tonton terus videonya. Sebelum kita mulai, kita lihat intronya dulu. Buat teman-teman yang nonton video ini dan yang belum subscribe, saya mohon dukungan dan supportnya dengan subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan yang sudah subscribe. Oke, kita akan mulai mengkomparasikan dua buah raket ini. Kita mulai dari bagian catnya ya. Untuk bagian cat, Li-Ning SS99S ini ada beberapa warna ya, ada beberapa warna, kurang lebih 5 atau 6, dan yang saya miliki warnanya biru. Untuk warna yang lain bisa teman-teman cari sendiri ya. Yang saya miliki warnanya biru dengan catnya itu Dove ya, jenisnya Dove, dan menurut saya ini cukup bagus catnya dan melekat ya. Sementara yang Dragon Solo 67 ini ada dua warna ya, yang satunya warnanya hitam dan hijau, sementara yang saya miliki ini hitam dan oranye. Catnya sendiri bukan Dove dan bukan ya, agak glossy ya. Ini seperti Dove kemudian dikasih cat tambahan, jadi seperti agak lebih glossy. Dan menurut saya kualitas cat dari Kawasaki Dragon Solo ini cukup bagus. Oke, untuk kedua raket ini kualitas catnya menurut saya bagus ya. Kemudian kita ke spesifikasi detail dari kedua raket ini. Li-Ning 99S ini memiliki berat 86 plus minus 3. Sementara yang ini Kawasaki Dragon Solo memiliki berat 85 plus minus 2. Panjangnya tadi saya ukur 671. Dulu saya pernah buat video, saya tulis di situ panjangnya itu 678. Tapi ternyata yang benar 671 ya. 671. Sementara yang ini panjangnya 675 mm. Kemudian untuk nyenggol ya. Kemudian untuk balance point-nya ini dispesifikasi 670. Di spesifikasi itu 292 plus minus 5, dan tadi saya ukur itu balance point-nya di 297. Jadi jika spesifikasinya 292 plus minus 5, jadi yang saya miliki ini masih masuk dalam batas wajarnya ya. Dan untuk balance point-nya ini angkanya membesar atau mengecil itu tergantung dari ini ya, tergantung dari grip yang digunakan. Oke, jadi ini grip bawaannya sudah saya lepas dan saya tambahkan grip yang ini. Jadi balance point-nya jadi naik di 297. Oke, kemudian yang ini Kawasaki Dragon Solo ini memiliki balance point 288. Dan ketika saya menggunakan grip bawaannya dengan kondisi grip bawaan itu, grip asli yang menempel di raketnya itu tidak saya lepas, kemudian saya lapisi dengan grip bawaannya, bonusannya itu masih 288. Tapi setelah saya ganti grip bawaannya dan saya ganti dengan grip yang ini kurang lebih sama ya modelnya dengan yang ini, grip tulang. Ini balance point-nya turun ya, jadi 281. Masih even balance, tapi dia cenderungnya ke head lag ya. Oke, itu untuk balance point-nya. Yang ini menjadi head heavy, yang ini hampir head lag. Dari yang awalnya even balance. Oke, kemudian untuk apa ya? Untuk materialnya. Li-Ning 99S ini materialnya full karbon grafit, sementara yang ini high modulus grafit ya, 30 ton dengan teknologi karbon nanotup. Oke, sekarang kita akan bahas urusan menyerang dan bertahan. Untuk menyerang ya, biasanya digunakan untuk smash ya. Li-Ning 99S ini menurut saya enak digunakan ya, dengan balance point yang sesuai spesifikasinya 292, dia even balance, tetapi kecenderungannya dia
head heavy ya, jadi untuk melakukan smash itu enak. Terlebih lagi ini raket ini memiliki fleksibilitas shaftnya itu medium ke flex ya, jadi bukan nggak flex tapi nggak juga medium, di antara tengah-tengahnya, jadi medium ke flex. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi untuk smash buat saya pribadi yang pemain yang masih baru, hitungannya masih baru bermain ya, dan powernya belum kebentuk, jadi raket yang fleksibilitas medium flex ini cukup membantu dalam mengenerate power. Kemudian balance point-nya juga lumayan ya, setelah saya pasangkan yang grip yang ini, balance point-nya jadi 297, jadi untuk melakukan smash menurut saya cukup enak ya, enak digunakan ya, lebih dari cukup lah. Memang tidak semantap dengan raket yang tipenya head heavy, tapi bagi saya yang bermainnya itu kecenderungannya all round ya, raket ini cukup membantu sekali untuk urusan menyerangnya. Oke, kemudian untuk Kawasaki Dragon Solo 67 ini, untuk urusan menyerang saya masih secara pribadi belum mendapatkan feelingnya ya, tentu karena menurut saya senar yang digunakan itu memberi pengaruh ya dari feeling raket ketika untuk melakukan smash atau beberapa hal lain seperti kontrol, flashing lock dan sebagainya. Oke, untuk Kawasaki Dragon Solo ini fleksibilitasnya medium ya, meskipun di sini tertulis flexible shaft, tapi yang saya rasakan itu medium. Jika dibandingkan dengan yang ini, itu lebih flex yang ini ya. Jadi untuk melakukan smash buat saya yang powernya belum jadi, raket ini cukup apa ya, saya belum menemukan feeling yang enak ketika digunakan untuk smash. Jadi artinya saya membutuhkan banyak power agar menciptakan smash yang lumayan, karena ini fleksibilitasnya medium, dan senarnya pun juga senar bawaan ya, senar bawaan KSP yang ketebalannya 0,7, jadi untuk smash masih belum dapat jika dibandingkan dengan yang ini. Ini saya pasangkan senar leaning nomor 1 dengan tarikan 28, yang ini juga sama 28. Oke, itu untuk urusan smash. Jadi untuk smash saya pribadi, dua raket ini saya cenderung lebih menyukai yang ini ya, jika dibandingkan dengan yang ini. Tentu senar yang digunakan memang memberi pengaruh ya, enak tidaknya melakukan smash. Tetapi jika misalkan ini diganti dengan senar yang sama dengan ini, buat saya atau buat pemain yang powernya masih belum jadi atau powernya kecil, itu raket yang ini akan lebih membantu buat pemula jika dibandingkan dengan yang ini. Untuk urusan defense, kedua raket ini menurut saya sama enaknya, cuma memang yang ini lebih enak ketika mengembalikan bola, ketika kita defend dan kita ingin mengembalikan bola ke bagian belakang lapangan lawan. Raket ini cukup membantu buat saya, seperti yang tadi saya sampaikan, karena fleksibilitas raketnya itu cukup membantu jika dibandingkan dengan ini. Jadi ketika kita ingin mengembalikan bola sampai ke belakang lapangan lawan, jadi untuk yang ini lebih banyak membutuhkan tenaga. Oke, itu untuk urusan menyerang dan bertahan ya. Oke, untuk adu drive kita mulai dari yang Leaning SS99S ini dengan panjangnya yang 671, kemudian fleksibilitas raketnya yang fleksibel medium ya, medium ke flex. Jadi raket ini untuk adu drive saya rasa enak digunakan ya. Meskipun ini head heavy ya, tetapi dengan panjangnya yang 671, raket ini cukup enak digunakan dalam melakukan ayunan. Meskipun beratnya juga 86 ya, masuk 3U, tetapi saya tidak merasakan raket ini terlalu berat. Nah, untuk adu drive sendiri seperti yang kita ketahui itu banyak banyak terjadi itu di area tengah lapangan atau di depan, biasanya di tengah dan di depan. Jadi raket yang menurut saya raket yang memiliki panjang itu tidak terlalu panjang, jadi sedikit lebih pendek, itu akan cukup membantu dalam melakukan ayunan
Oke, dan ya itu tadi, meskipun ini HTV, agak HTV ya, 6297, tetapi saya tidak terlalu merasakan raket ini berat untuk diayunkan. Oke, sementara yang ini, untuk yang Kawasaki Dragon Solo ini, untuk adu drive saya rasa juga tidak terlalu sulit untuk dilakukan, cuma memang untuk adu drive yang apa ya, adu drive yang cepat, memang senar itu juga memberi pengaruh ya menurut saya untuk membuat daya pantulnya lebih keras. Itu memang fleksibilitas raket dan juga senar juga pengaruh. Dan raket ini saya rasa itu ketika gripnya tidak saya pasang, dia masih bawaan, itu memang agak berat. Malah saya merasakan yang ini lebih berat jika dibandingkan dengan ini. Padahal beratnya tuh tidak terlalu jauh ya, sekitar 1 gram saja perbedaannya, selisihnya. Oke, dan setelah saya pasangkan ini, grip ini, tentu pasti jadi ini ya, balance point-nya jadi 281. Jadi ketika untuk adu drive pasti ini akan membantu, karena kepalanya jadi lebih ringan ya, headlight. Tapi saya belum coba, besok saya akan coba pakai, karena kemarin saya menggunakan grip yang bawaan tuh masih kerasa berat ya, balance point-nya masih sama di 288. Oke, itu untuk adu drive. Kemudian untuk flashing ya, untuk flashing saya rasa kedua raket ini tidak terlalu masalah, sama enaknya. Untuk urusan netting, kedua raket ini saya rasa tidak terlalu masalah. Oke, sama enaknya. Oke, jadi itu tadi urusan adu drive, flashing dan netting. Terutama untuk bagian drive, saya lebih menyukai yang Leaning 99S nya ini jika dibandingkan dengan Kawasaki Dragon Solo-nya. Meskipun sebenarnya sama-sama ini ya, sama-sama enak, tetapi yang ini dengan panjangnya 671 itu cukup membantu. Ya, meskipun balance point-nya menjadi lebih besar ya, 297, dan sedikit lebih berat. Oke, untuk lob dan drop shot. Untuk drop shot itu saya rasa kedua raket ini tidak terlalu masalah ya, enak digunakan. Cuma memang yang ini sedikit lebih, menurut saya lebih memiliki keunggulan ya. Ini jika diasumsikan senarnya sama ya, raket ini lebih enak, karena menurut saya nilai angka atau panjang raket yang lebih panjang itu menurut saya sedikit lebih enak digunakan untuk melakukan drop shot. Lebih apa ya, kita lebih cepat menjangkau bolanya jika dibandingkan dengan raket yang lebih pendek. Oke, kemudian untuk lob sendiri, untuk lob itu raket dengan fleksibilitas raket itu tidak terlalu stiff ya, itu akan membantu kita dalam melakukan lob ya. Daya atau tenaga yang kita gunakan untuk melakukan lob tidak sebesar jika kita melakukannya dengan menggunakan raket yang stiff. Kenapa? Karena raket yang cenderung lebih flex itu dia ada daya ini kan, daya renggang ini, apa namanya ya, merenggang, flex ya. Jadi itu dapat memberikan sedikit tambahan tenaga ketika kita menggunakan kita melakukan lob ya. Jadi cukup hemat tenaga ya, tenaga yang dikeluarkan lebih sedikit jika dibandingkan dengan raket yang cenderung lebih stiff. Oke, kedua raket sebenarnya sama, tidak terlalu masalah ya, cuma memang untuk teman-teman yang power yang kecil dan powernya belum jadi, memang raket yang ini lebih flex ini lebih cukup membantu ya. Leaning 99S ini cukup membantu jika dibandingkan dengan ini. Oke, itu menurut pribadi saya. Oke, jadi itu untuk drop shot dan lob ya. Oke, sekarang kita ke bagian kesimpulan. Yang dapat saya simpulkan adalah kedua raket ini sama-sama enak. Cuma memang di antara kedua raket ini, buat saya pribadi memang ada kecenderungan yang lebih enak yang mana. Tentu kedua raket ini yang saya rasakan dengan teman-teman lain rasakan tentu bisa berbeda. Buat teman-teman yang sudah merasakan kedua raket ini, tentu pasti mungkin ada yang lebih enak ini jika dibandingkan dengan yang ini. Dan ada juga yang mungkin merasakan sebaliknya, lebih enak yang ini jika dibandingkan dengan yang ini. Atau mungkin ada yang mengatakan sama enaknya. Tapi saya pribadi merasakan jika dibandingkan kedua raket ini,
saya lebih cenderung suka yang ini. Karena apa? Karena dengan balance point-nya, kembali ke gaya permainan ya. Saya gaya permainnya all round, cuma memang cenderung suka menyerang, pengen menyerang juga ya, jadi tidak selalu bertahan, tidak all round, tidak cenderung bertahan, tetapi juga menyerang juga. Raket ini cukup mengakomodir ya, membantu saya dalam menerapkan permainan yang saya inginkan. Dengan balance point-nya yang 292, setelah saya pasang grip yang ini, balance point-nya menjadi 297. Kemudian fleksibilitas raketnya yang medium flex, sehingga raket ini membantu saya dalam menciptakan power, karena saya pemain yang powernya belum kebentuk dan powernya masih bisa dikatakan masih kecil. Sementara untuk teman-teman yang mungkin memiliki power yang relatif lebih besar dan sudah matang, tentu raket ini akan menurut saya lebih cocok untuk digunakannya, apalagi mereka yang bermain keras. Raket ini tentu akan enak digunakan. Jika untuk pemula sendiri, saya rasa memang yang raket ini lebih cukup membantu ya dalam beradaptasi. Feelingnya lebih cepat ditemukan jika dibandingkan dengan ini. Ini sampai sekarang saya masih mencoba ya, masih mencari feelingnya seperti apa. Tapi itu kembali lagi, tentu senar juga memberi pengaruh ya. Saya tidak tahu jika diganti senarnya akan seperti apa rasanya, tetapi jika melihat yang kondisi saat ini power saya belum jadi, raket ini tentu akan lebih membantu saya jika dibandingkan dengan yang ini ya. Oke, tentunya kedua raket ini memiliki kelebihan dan kekurangannya ya, dan ada kecocokan juga buat pemain dengan power yang sudah jadi atau yang belum jadi. Dan kemarin ada yang mengatakan bahwa raket ini cocok jika digunakan untuk bermain single. Ya mungkin ya menurut saya sih bisa-bisa aja ya, kedua raket ini masih bisa juga bisa digunakan untuk bermain single ya. 3U ya, kalau ini udah 3U 86 ya. Jika 86 kan masuk 3U, yang ini kan 85, jadi antara 4U dan ke 3U. Jadi untuk bermain single ini bisa, untuk bermain double juga bisa, cuma memang yang ini cenderungnya lebih ke pemain double ya, karena panjangnya 671, tapi sebenarnya sama saja sih, bisa diaplikasikan. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan mengkomparasi dua buah raket ini, yaitu Li-Ning 99S dan Kawasaki Dragon Swallow 67. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini perbandingan ini sesuai dengan yang saya rasakan ya. Tentu tiap orang memiliki feeling yang berbeda-beda. Semoga video ini membantu teman-teman sekalian, jadi mendapatkan gambaran dan mendapatkan informasi yang tentunya menarik buat teman-teman sekalian. Oke, jika teman-teman memiliki pengalaman dari kedua raket ini, bisa komen di bawah. Mungkin teman-teman punya penilaian sendiri, ternyata raket ini lebih enak jika dibandingkan dengan yang ini, ya silakan saja ya, bisa disampaikan di kolom komentar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dan yang sudah subscribe. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi pada video-video yang lain. Oke, salam sehat, salam nampak.